Baik, kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, a'azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad malam Senin 8 Jumadil Ula 1446 Hijriah bertepatan dengan 10 November 2024. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada kajian tafsir sebagaimana biasa, di mana insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Mumtahanah yang kita ambil dari At-Taisir fi Tafsir karya Dr. Firanda Andirja Hafizahullah taala. Dan untuk pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan penafsiran dari ayat ke-8, di mana sebelumnya kita sudah sampai ayat ke-7, dan kita akan mulai dari ayat ke-8 hingga beberapa ayat selanjutnya insyaallah ta'ala. Dan sebagaimana biasa sebelum kita memulai untuk membacakan tafsir dari karya beliau di sini, Hafizahullah, kita minta terlebih dahulu kepada Abu Rumaisah untuk membacakan surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 hingga ayat ke-11. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن
أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khair, Abu Rumaisa. Baiklah para jamaah sekalian, kita akan baca dari ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Bagaimana penjelasan dari ayat yang ke-8 ini? Kita baca penjelasan dari Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu bermacam-macam. Di antara mereka ada yang menjadi musuh agama Islam dan kaum muslimin. Bahkan ada yang mengambil tindakan fisik dengan mengusir mereka. Sebagaimana yang telah disebutkan pada permulaan dari surat ini, ya, surat Al-Mumtahanah. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhukum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia, sehingga kalian sampaikan pada mereka berita-berita Nabi Muhammad SAW karena rasa kasih sayang. Padahal mereka telah ingkar pada kebenaran yang disampaikan pada kalian. Mereka mengusir Rasul dan kalian sendiri karena kalian beriman pada Allah, Tuhan kalian. Jadi mengambil tindakan fisik dengan mengusir ya Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Kemudian beliau melanjutkan, Hafizahullah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah. Dan mereka ini merupakan orang kafir model pertama yang kita terkadang berwala ya, atau loyal kepada mereka. Adapun orang kafir model kedua adalah mereka bukan termasuk orang kafir harbi. Ya, harbi adalah kafir muharib yang ada di medan perang, ya. Tidak memusuhi ataupun mengusir kaum muslimin. Maka tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk berbuat baik pada mereka. Ya, ini secara globalnya ada kafir yang harbi atau muharib yang memusuhi Rasulullah SAW atau memusuhi kaum muslimin, ya, atau di tengah peperangan. Maka satu-satunya jenis orang kufar yang boleh dibunuh ya adalah kafir harbi, ya. Adapun yang lainnya ya maka tidak diperbolehkan. Ada kafir dhimmi yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka membayar jizyah atau upeti. Ada juga kafir musta'man yang mendapatkan keamanan ya dari kaum muslimin. Ya, diberikan keamanan dari kaum muslimin maka tidak boleh dibunuh juga. Dan juga ada kafir mu'ahad. Ya, mu'ahad itu yang antara muslim dengan mereka ada perjanjian, terikat perjanjian ya, entah setahun atau lebih dari itu. Ya, maka tidak boleh dibunuh juga. Jadi adapun di sini yang disebutkan dua model secara garis besar, ada yang memerangi kaum muslimin, ada yang tidak. Ketika yang tidak,
ya, maka boleh berbuat baik kepada mereka. Kemudian beliau melanjutkan. Recording in progress. Baru direkam. Kemudian beliau melanjutkan, karenanya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang kafir yang bersekutu dengan beliau, seperti kaum musyrikin dari kabilah Khuza'ah. Mereka bersekutu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersepakat untuk tidak membantu seorang pun yang menyerang kaum muslimin. Bahkan mereka ingin agar kaum muslimin mengalahkan Quraisy. Padahal kabilah Khuza'ah merupakan orang-orang kafir. Ya, selain kabilah Khuza'ah ada juga kabilah yang lainnya. Itu kabilah Bani Al-Harith bin Ka'ab dan kabilah Muzainah. Ini adalah mereka adalah tiga kabilah kaum musyrikin. Akan tetapi mereka bersekutu dan condong kepada kaum muslimin karena mereka tidak suka dengan orang-orang Quraisy, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada kabilah-kabilah ini, ya. Dikarenakan mereka tidak memusuhi dan mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, ya. Jadi hanya saja alasannya bukan karena cinta kepada agama mereka, ya, tidak diperbolehkan. Alasannya bukan karena loyal terhadap agama mereka, ya. Karena dalam masalah interaksi, ya, dalam masalah muamalah boleh bermuamalah dengan orang kufar, ya. Atau demikian pula kecintaan dengan mereka ketika kecintaan itu adalah kecintaan karena keluarga, ya, bukan karena agama, ya, karena keluarga, ya, karena kerabat, ya, maka ini dalam batasan ini dibolehkan, ya. Adapun kalau karena agama, ya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan kisah Asma binti Abi Bakar, ya, radhiyallahu anha. Kisah ibu Asma, ya. Siapa nama ibunya? Yang bernama Qutailah. Dia dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu di zaman jahiliyah. Ya. Kemudian diceraikan oleh Abu Bakar. Dan dari pernikahan tersebut, Abu Bakar memiliki seorang putri yaitu Asma binti Abu Bakar. Ya, dia dicerai dalam keadaan musyrik dan terus musyrik sampai pada tahun 6 Hijriyah. Yaitu ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah atau Perjanjian Hudaybiyah. Yang merupakan masa kedamaian dan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian masa tersebut berakhir dengan pengkhianatan orang-orang Quraisy. Karena mereka menyerang sekutu kaum muslimin yaitu kabilah Khuza'ah. Akhirnya dari kejadian tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka. Ya. Intinya pada masa perdamaian tersebut kaum muslimin dan kaum musyrikin ya boleh saling berinteraksi. Ya. Orang-orang kafir Mekah boleh, intinya pada masa perdamaian tersebut kaum muslimin dan kaum musyrikin ya boleh saling berinteraksi. Ya. Orang-orang kafir Mekah boleh memasuki kota Madinah. Begitu juga sebaliknya dengan kaum muslimin Madinah boleh memasuki kota Makkah. Ya. Nah, pada saat itu, Qutailah datang menuju kota Madinah, hendak bertemu dengan Asma binti Abu Bakar yang merupakan putrinya sendiri, ya, dengan membawa hadiah dan berbuat baik kepada putrinya. Ya, bahkan disebutkan bahwa Qutailah membawakan cincin atau emas yang akan diberikan pada putrinya. Jadi dia datang, diceritakan oleh Asma sendiri, ibunya datang dalam keadaan musyrik, kemudian datang ingin berjumpa dengan Asma. Ya. Pada awalnya Asma binti Abu Bakar tidak ingin menerimanya, ya, ya, karena ibunya adalah orang musyrik. Maka dia bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah aku menyambung silaturahim dengan ibuku ini? Ya. Jadi Asma menceritakan bahwa ibunya itu datang yang masih dalam keadaan musyrik, ya, kemudian wahya raghibah, dia ingin menyambung silaturahim denganku, ya, menjaga hubungan kerabatan. Apalagi itu adalah putrinya sendiri. Akhirnya kemudian Asma bertanya pada Rasulullah, ya, fahal asilu ummi, apakah boleh saya menyambung silaturahim dengan ibuku? Kemudian Nabi SAW menjawab, ya na'am sili ummaki. Iya boleh, sambunglah silaturahim dengan ibumu. Ya, jadi tidak mengapa. Nah setelah itulah, ya, setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, sampai akhir ayat.
Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Jadi kalau mereka tidak main fisik dengan kaum muslimin, ya, mereka baik, ya, maka boleh berbuat baik kepada mereka. Beliau melanjutkan, hafizahullah, ayat ini sekaligus menjadi dalil bahwa tidak mengapa bagi seorang muslim berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama Islam dan kaum muslimin. Ya, berbuat baik boleh. Ya. Apalagi kalau di antara tujuan kita berbuat baik pada mereka adalah untuk menarik mereka ke dalam Islam, ya, sebagai bentuk dakwah yang menjelaskan bahwa Islam itu memerintahkan akhlak yang mulia. Ya, maka ini lebih baik lagi. Kemudian firman Allah wa tuqsitu ilaihim, ya, dan Allah tidak melarang kalian untuk berlaku adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya. Apa arti dari al-qist, ya? Qistun. Kata al-qistu menurut para ahli tafsir, ya, menafsirkan bahwa kalian tidak dilarang untuk berbuat adil pada mereka, ya. Ini sebagian mengatakan al-qistu ini dari al-iqsad atau al-muqsid, ya, yang artinya apa namanya, berbuat adil. Adapun sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa kalian tidak mengapa memberikan qiston minal mal. Qist itu sebagian. Qist minal mal berarti sebagian dari harta kalian kepada orang-orang kafir. Ya. Artinya apa? Artinya tidak mengapa bagi seorang muslim memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang kafir yang baik. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jika mereka berbuat baik pada kita, ya. Jika mereka berbuat baik pada kita, maka kita balas mereka dengan kebaikan pula, ya. Tidak ada masalahnya kita memberikan hadiah pada mereka selama mereka bukan orang-orang kafir harbi yang memusuhi atau menyerang agama Allah, ya. Nah, ini dalil, ya, boleh dibolehkannya muamalah dengan mereka, ya, selama mereka adalah orang yang baik, ya, maka kita balas dengan kebaikan. Makanya karena ayat ke-8 dari surat Al-Mumtahanah ini, sebagian ulama mengatakan, ya, atau berdalil bahwasanya bagaimana kalau seandainya mereka mengucapkan salam pada kita, kalau kita memulai salam pada mereka tidak diperbolehkan. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan Nasara dengan salam. Ya, jangan memulai salam terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana kalau menjawab salam mereka? Ya, sebagian berpendapat dengan dalil ayat ini bahwasanya boleh menjawab sesuai dengan salam mereka. Ya, dan itu termasuk dari keadilan. Karena Allah mengatakan apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Jadi ketika mereka mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ya. Atau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau sampai akhir, berarti sampai akhir. Dan itu berarti apa? Keadilan. Ya, adapun sebagian dari mereka berpendapat, sebagian ulama berpendapat cukup dengan menjawab waalaikum. Ya. Jawabannya adalah waalaikum saja. Ya. Nah, ini untuk ayat yang ke-8. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-9, innama. Nah, itu tadi yang tidak dilarang. Adapun yang ke-9 ini yang dilarang. Ya. Dilarang untuk berbuat baik kepada orang yang modelnya seperti ini. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan mereka sebagai kawan kalian, ya. Orang-orang, ya. Siapa maksudnya yang melarang kalian untuk menjadikan mereka? Mereka adalah orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama dan mengusir kalian dari kampung halaman kalian dan membantu, ya, orang lain untuk mengusir kalian, ya. Siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang zalim, ya. Kalau sampai ada orang seperti ini kemudian dijadikan sebagai kawan, maka orang seperti ini, ya, telah berbuat zalim. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Penjelasannya bagaimana? Beliau mengatakan, hafizahullah,
Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk berwala kepada orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai kawan walaupun kawan maupun penolong. Saya ulangi ya. Allah melarang kaum muslimin untuk berwala kepada orang-orang kafir. Berwala maksudnya loyal, cinta pada mereka, ya, cinta karena agama dan menjadikan mereka sebagai kawan maupun penolong. Ya, ini dilarang sebagai wali. Artinya, hal yang dilarang kepada kaum muslimin adalah berloyal kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir yang baik yang tidak memusuhi, bahkan terkadang membantu kaum muslimin, maka tidak mengapa untuk berbuat baik pada mereka sebagaimana ayat yang ke-8 tadi ya. Yang demikian itu terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini pernah terjadi di zaman Rasul, seperti Bani Khuza'ah, Bani Al-Harith, dan Bani Muzainah, sebagaimana sudah lewat tadi ya. Mereka membantu kaum muslimin pada masa itu ya. Karenanya jika ada orang-orang kafir yang membantu kita, maka hendaknya kita membantu mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu pernah dibantu oleh Raja Najasyi tatkala beliau menyuruh para sahabat untuk hijrah menuju Habasyah. Saat itu Najasyi adalah seorang musyrik beragama Nasrani, ya, kemudian masuk Islam. Ya. Maka dari itu tidak mengapa kita, ya, maka dari itu tidak mengapa bagi kita untuk berbuat baik kepada orang kafir yang telah berbuat baik pada kita. Ya. Mungkin di antara sahabat kita ini jangan perlu diganti nih. Mungkin di antara teman kita atau yang kenalan kita, gitu lebih tepatnya gitu ya. Mungkin ada di antara kenalan kita yang kafir, tapi selalu berbuat baik pada kita. Maka tidak mengapa kita menjalin hubungan dengan mereka. Ini menjalin hubungan ini pun perlu dibatasi juga ya. Yang pertama, kalau menjadi sahabat tidak boleh dijadikan sebagai sahabat. Kalau sekedar kenal atau teman yang hanya kenal biasa, maka itu yang dibolehkan, ya, itu yang dibolehkan. Adapun dijadikan sebagai teman setia, sahabat, wali, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Dan menjalin hubungan pun tentu dalam hal-hal yang dibolehkan, ya, tidak lebih dan bukan karena agamanya, ya, bukan karena agamanya kemudian disukai, dicintai, dijadikan sebagai sahabat. Ini berbahaya. Ini loyalitas yang dilarang dalam Islam. Selama dia berbuat baik dan tidak memusuhi agama kita, maka kita balas dengan perbuatan yang baik pula. Ya. Maka kalau seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-10, ini ayat yang panjang dan disinilah mengapa surat ini disebut sebagai surat Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah, ya, atau suratul Imtihan atau suratul Mihnah. Panjang ya. Penjelasannya pun berlembar-lembar ini. Baik. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Apabila perempuan mukmin datang berhijrah kepada kalian, ya, maka hendaklah kalian menguji keimanan mereka. Allahu a'lamu bi imanihin, ya, dan Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, itu pada suami-suami mereka. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Wa atuhum ma anfaqu, ya. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Mahar yang telah mereka berikan. Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun, ya. Dan tidak ada dosa bagi kalian menikahi mereka apabila kalian bayar kepada mereka maharnya, ya. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri. Ya. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan hendaklah kalian
minta kembali mahar yang telah kalian berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar, yaitu kepada mantan istrinya yang telah beriman. Dzalikum hukmullah. Demikianlah hukum Allah. Yahkumu bainakum, yang ditetapkannya di antara kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ini selanjutnya ini panjang ya penjelasannya. Pelan-pelan kita baca apa yang beliau sampaikan. Beliau hafizahullah mengatakan telah disebutkan sebelumnya bahwa pada tahun 6 Hijriah telah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di antara kesepakatan antara Nabi SAW dengan Suhail bin Amr dalam perjanjian tersebut adalah barang siapa yang lari dari Makkah menuju Madinah maka harus dikembalikan ke Makkah. Ya, Makkah pada saat itu adalah Darul Kufur, ya, negerinya orang-orang musyrikin, orang kafir. Adapun Madinah kaum muslimin. Kemudian dan barang siapa yang lari dari Madinah menuju Makkah maka harus dibiarkan. Ya. Ini kok sepertinya tidak adil gitu ya, tidak adil. Makanya di sini disampaikan inilah salah satu poin yang membuat para sahabat tidak menyetujuinya pada waktu itu. Ya. Dan Rasulullah mengetahui kemaslahatan di balik itu ya. Karena hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang kabur dari Makkah menuju ke Madinah harus dipulangkan ke Makkah. Ya. Dan setiap orang yang kabur dari Madinah menuju Makkah tidak boleh dipulangkan. Artinya orang-orang kafir ingin menang sendiri, ya, banyak mendapatkan keuntungan di dalam perjanjian tersebut. Ya. Kemudian sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Abu Jandal adalah putra dari Suhail bin Amr yang kabur dari Makkah, ya, dalam keadaan kedua kakinya terbelenggu. Jadi dia kabur dari Makkah. Maka ayahnya pun menahannya. Dia adalah orang pertama yang melarikan diri dari Makkah. Namun, karena perjanjian tersebut, dia diperintahkan untuk kembali ke Makkah. Ya. Inilah yang membuat para sahabat tidak menerima keputusan tersebut dan berharap Nabi SAW berubah pendapat beliau. Ya. Apalagi mereka dalam kondisi sedang berihram. Ya. Namun, karena perjanjian tersebut akhirnya telah disepakati, akhirnya mereka diperintahkan untuk pulang ke Madinah sehingga timbul sedikit kegaduhan di antara mereka. Ya. Singkat cerita, akhirnya semua para sahabat setuju dengan ketidakseimbangan pada perjanjian tersebut. Kemudian yang menjadi masalah adalah ketika Nabi SAW sudah kembali menuju Madinah, ada beberapa orang wanita yang kabur dari Makkah menuju Madinah. Di antaranya adalah Subai'ah bintil Harith. Dia lari dari suaminya yang bernama Sayfiyu ibn Rahib, ya, ibn Ar-Rahib, yang berada di Makkah. Kemudian Ummu Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid atau bin Abi Mu'ayyid yang lari dari suaminya, yaitu Amr ibn Al-As yang waktu itu masih kafir, ya, mengejar istrinya dan memerintahkannya untuk kembali ke Mekah. Dan Umaymah binti Bishr yang kabur dari suaminya Thabit bin Asy-Syamrah. Ini yang benar Asy-Syamrah, bukan Asy-Syamrah ya. Kha terakhirnya Asy-Syamrah, ya, namanya Thabit bin Asy-Syamrah. Jadi intinya ada berapa dari wanita dari Mekah yang mengikuti Rasulullah SAW ingin pindah ke Madinah. Tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi permasalahan ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW menerima mereka karena yang berlaku dalam perjanjian Hudaybiyah hanyalah kaum laki-laki yang kabur dari Mekah. Adapun kaum perempuan tidak tercatat dalam perjanjian tersebut. Ya, secara zahirnya berarti khusus untuk laki-laki. Wanitanya tidak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, menurut para ahli tafsir, bahwa yang disebutkan di dalam perjanjian Hudaybiyah baik laki-laki maupun perempuan yang kabur dari Mekah menuju Madinah harus dikembalikan. Akan tetapi Allah memansuhkan aturan tersebut atau menghapus aturan tersebut. Karena kondisi para wanita yang memberatkan, apabila mereka dikembalikan akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Karena itulah Nabi SAW pun menerima mereka. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kaum perempuan yang kabur tersebut agar diuji terlebih dahulu. Ya. Apakah mereka benar-benar beriman? Ya, makanya Allah mengatakan famtahinuhun, maka hendaklah kalian menguji keimanan mereka. Ya, famtahinu. Ini dari sini nanti muncul ada kata al-mihnah. Ya, al-mihnah apa artinya? Ujian. Kata al-mihnah bermakna ujian. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa ujian tersebut, apa yang dimaksud dengan ujian di sini.
Ya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada mereka, ya, apakah kalian beriman atau tidak? Ya, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jika mereka mengucapkan demikian, maka Nabi alaihissalatu wassalam akan melindungi mereka. Ya, pendapat Ibnu Abbas yang pertama. Pendapat yang kedua, Nabi SAW bertanya pada mereka, atau beliau memerintahkan salah seorang dari sahabat seperti Umar bin Khattab untuk bertanya pada mereka, kalian lari dari Makkah menuju Madinah, apakah karena beriman pada Allah dan Rasulnya, ataukah karena perkara duniawi? Ya. Jika ternyata disebabkan karena perkara duniawi, maka mereka diperintahkan untuk pulang ke Mekah. Karena perintah Allah, ya, Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menguji mereka, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata setelah diuji menunjukkan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang beriman, ya, ternyata mereka wanita-wanita yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, "Fa in 'alimtumuhunna mu'minat", jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, artinya jika kalian sudah mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman sebelum mereka diuji, maka tidak perlu diuji lagi. Artinya, sebelum mereka kabur dari kota Makkah ke kota Madinah, telah diketahui keislaman dan keimanan mereka, maka tidak perlu diuji. Yang perlu diuji adalah mereka yang diragukan keimanannya. Ya, apakah mereka lari menuju Madinah karena Allah dan Rasulnya, atau karena perkara duniawi, ya. Kemudian firman Allah, "Fala tarji'uhunna ilal kufar", maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, yaitu suami-suami mereka. Jika kalian tahu mereka adalah orang-orang yang beriman, maka janganlah kalian kembalikan kepada suami-suami mereka, ya, karena hal itu akan membahayakan bagi mereka, ya. Dan mereka itu lahunna hillul lahum. Mereka wanita-wanita itu, ya, kalau sudah beriman tidak halal bagi orang-orang kafir itu, suami-suaminya dahulu. Allah juga menekankan lagi, walahum yahilluna lahun, dan orang-orang kafir itu, ya, suami-suaminya itu tidak halal bagi mereka ketika mereka sudah beriman. Kemudian beliau melanjutkan, dan dari ayat ini janganlah dipahami bahwa pengharaman ini hanya berlaku kalau istri tinggal di Mekah, ya. Namun jika dia dan suaminya ikut tinggal di Madinah menjadi halal, ya. Tidak demikian. Tidaklah demikian. Maka dari itu Allah menekankan bahwa keduanya adalah haram, ya. Meskipun suami dan istri tinggal di Mekah atau di Madinah, hukumnya tetap haram. Karena Allah menjelaskan bahwa mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Artinya sang wanita haram untuk suaminya. Jadi kasusnya awalnya sama-sama kafir, kemudian istrinya masuk Islam. Ya, kalau keadaan seperti ini maka tidak halal lagi suaminya, ya. Dan nanti ada penjelasan dari Ustaz Firanda lebih tentang hal ini insyaallah taala. Dan sang suami pun haram pula untuk istrinya. Maka permasalahannya bukan karena perbedaan tempat tinggal, akan tetapi karena masalah akidah, ya, karena perbedaan agama. Namun Allah Subhanahu wa taala bersikap adil sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Ya. Bentuk keadilannya bagaimana? Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Suaminya dahulu sebelum menikahi, ya, memberikan mahar, ya. Makanya Allah perintahkan untuk mengembalikan mahar tersebut. Hendaknya perlu diingat tatkala kaum mukminin menerima kaum wanita beriman yang kabur dari suami-suami mereka yang kafir, sebagai bentuk keadilan mereka pasti akan menuntut kepada kaum muslimin. Maka Nabi SAW dan kaum muslimin mengganti mahar atau biaya pernikahan yang dulu mereka bayarkan kepada istri-istri mereka, ya. Nah, ini bentuk keadilan yang Allah sampaikan. Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Nah, ini menarik ini. Dan tidak ada dosa bagi kalian menikahi mereka apabila kalian bayar kepada mereka maharnya, apabila kalian serahkan maharnya pada mereka, ya. Wanita-wanita yang sudah terpisah dari suaminya yang kafir, boleh dinikahi oleh kaum muslimin dengan syarat memberikan mahar kepada mereka sebagaimana akad pernikahan baru, ya. Jadi dinikahi. Oleh karenanya para wanita yang kabur tersebut dinikahi oleh para sahabat. Contohnya adalah Subai'ah al-Aslamiyah. Akhirnya dinikahi oleh Umar bin Al-Khattab. Ummu Kulthum binti Uqbah binti Abu Mu'ayyid dinikahi oleh Zaid bin Haritha.
Dan Umaymah binti Bishr yang lari dari suaminya, yaitu Thabit bin Syamrah tadi ya, Syamrah, akhirnya dinikahi oleh Sahal bin Hunayf. Ya, ini kemudian beliau lari ke masalah jomblo ini ya. Maka penulis jika membaca sejarah Nabi dan para sahabat, ya, sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in, hampir tidak ada janda yang jomblo, ya. Setiap kali ada janda, maka langsung dinikahi oleh para sahabat, ya. Karena mereka mempunyai kepekaan yang sangat besar dalam tolong menolong kepada sesama, ya. Apalagi yang meninggal dunia adalah teman mereka sendiri, maka istrinya akan ditolong oleh sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Dikarenakan mereka memiliki perhatian kepada para janda. Ya. Jadi cara membantunya bukan hanya dengan harta, tapi dengan apa? Dinikahi. Ya, kemudian ada nafkah dan sebagainya di situ. Sebenarnya orang-orang pada zaman sekarang juga mempunyai perhatian kepada para janda. Selanjutnya perlu digarisbawahi. Hanya saja mereka penakut. Nah, ini. Jadi para sahabat yang menolong para janda dengan menikahinya. Bukan hanya karena sekedar kesenangan belaka. Tidak. Akan tetapi karena mengingat jasa para sahabat yang telah meninggal. Ya, menolong sesama dan yang lainnya. Makanya kalau ada fulanah, suaminya meninggal, dinikahi oleh setelah meninggal, dinikahi oleh sahabat yang lainnya. Sahabat tersebut meninggal, dinikahi oleh yang lainnya. Ya, terus seperti itu. Ya. Semakin ke sini zaman semakin berubah, ya. Padahal kalau kita lihat kira-kira bagaimana atau gini, di satu sisi ya tentu saja akan ada generasi-generasi yang luar biasa, ya. Sahabat dengan sahabat akan melahirkan mujahid, akan melahirkan orang yang berilmu, akan melahirkan orang yang kuat keimanannya, ya. Sehingga semakin banyak anaknya, semakin banyak generasinya, maka Islam semakin kuat, ya, di situ. Ya, di satu sisi juga ada unsur ta'awun, saling tolong menolong antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ya. Setelah itu Allah berfirman, "Wala tumsiku bi'isamil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim." Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kalian minta kembali mahar yang telah kalian berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Ya, yang demikian itu, ya, demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kalian, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apa maksud dari ayat ini? Agak panjang, ya. Kebalikan dari penjelasan sebelumnya, pada ayat ini Allah menjelaskan, dan kalian para lelaki yang beriman jangan berpegang dengan istri-istri yang kafir. Ya. Kata al-isam, ya, adalah bentuk jamak dari kata al-ismah, dan al-kawafir bentuk jamak dari kata al-kafirah, wanita kafir. Ya. Jadi al-kawafir berarti wanita-wanita kafir. Janganlah kalian berpegang teguh ismah, ya, dengan ismah al-kawafir. Apa maksudnya? Artinya Allah merintahkan pada para lelaki yang beriman untuk menceraikan istri-istri mereka yang masih kafir. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat, ya, seperti Umar bin Khattab, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, yang masih memiliki 2 istri di Mekah, sedangkan keduanya adalah musyrik, ya. Maka tatkala turun ayat ini, Umar pun menceraikan mereka berdua, ya, karena Allah telah melarangnya, yaitu wala tumsiku bi'isamil kawafir. Ya. Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Mungkin ada yang bertanya, loh, bukannya ada perintah ataupun dibolehkan nikah kalau laki-laki mukmin nikahi wanita yang apa? Kafir. Ya, maksudnya kitabiah. Ini beliau jelaskan juga di sini, ya. Bagaimana awal mulanya, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' al-Fatawa bahwa ada 3 ayat yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda agama ini. Ya, dari sini nanti kita tahu, oh ternyata hukum terakhirnya seperti ini. Adapun urutan-urutannya sebagaimana berikut. Pertama, ya, urutan pertama adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Mumtahanah ini, ya. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan janganlah kalian tetap
berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Ya. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama termasuk kebiasaan kaum muslimin dahulu. Ya, jadi dahulu ternyata di antara kebiasaan mereka adalah ya menikah beda agama. Ya, jadi termasuk kebiasaan kaum muslimin dahulu. Hingga setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi sampai eh, tahun tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Oleh karenanya Nabi SAW menikahkan putri beliau Zainab binti Muhammad, ya, Zainab radhiyallahu taala anha binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abul As bin Rabi', ya, Abul As bin Rabi'. Ya. Nah, ini Abul As bin Rabi' pada saat itu belum masuk Islam, ya. Kemudian Umar juga menikah dengan wanita musyrik sebagaimana yang telah lewat. Dan pernikahan beda agama seperti ini adalah hal yang biasa terjadi dan terus berlanjut hingga turunnya ayat ini. Sampai Allah melarang wala tumsiku bi'isamil kafir. Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Ini urutan yang pertama. Urutan yang kedua, firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ya 221. Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ya, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, ya. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik ya dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, ya. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik meskipun menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih, sedangkan Allah mengajak ke surga dan kepada ampunannya dengan izinnya, ya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, ini urutan yang kedua. Apa maksudnya dari urutan yang kedua ini? Surat Al-Baqarah ini berisi larangan menikahi wanita-wanita musyrik, ya, secara umum. Entah itu dari Yahudi, dari Nasrani, dari Majusi, atau penyembah berhala. Pelarangan ini bersifat umum hingga dia beriman. Begitu juga larangan menikahkan wanita yang beriman dengan laki-laki musyrik hingga lelaki tersebut beriman. Dan tidak mungkin ayat ini turun sebelum ayat yang terdapat pada surat Al-Mumtahanah. Mengapa? Karena seandainya ayat ini turun terlebih dahulu, tentunya tidak akan terjadi pernikahan beda agama, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa urutan turunnya ayat yang menjelaskan pernikahan beda agama adalah surat Al-Mumtahanah dulu, lalu Al-Baqarah, dan terakhir surat Al-Maidah. Nah, untuk surat Al-Maidahnya kita baca. Ya. Urutan yang ketiga yaitu firman Allah pada surat Al-Maidah ayat ke-5. Allah mengatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan, maksudnya makan di sini adalah sembelihan orang-orang yang diberi kitab atau ahli kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala mutakhidhi akhdan. Apa artinya? Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Gundik itu apa? Simpanan, simpanan, selir, Pak.
Iya, jadi simpanan gundik. Kemudian Allah mengatakan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, ya, terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Nah, di ayat ini jelas ya. Ternyata yang berlaku pada ayat ini adalah pemberian keringanan pada orang-orang yang beriman dengan dibolehkannya menikahi wanita-wanita dari kalangan ahli kitab. Siapa itu? Yaitu Yahudi dan Nasrani bisyarat, dengan syarat. Apa syaratnya? Dengan syarat wanita tersebut adalah al-muhsanat, yaitu wanita yang menjaga diri, bukan pelaku zina. Ya. Ini semua menunjukkan bahwa sayang wanita yang beriman dilarang untuk menikah dengan lelaki yang berbeda agama, dan untuk lelaki yang beriman boleh baginya untuk menikahi wanita yang berbeda agama dengan syarat dia dari golongan ahli kitab yang menjaga dirinya, ya. Bukan yang pezina, bukan yang tidak baik, ya, tapi yang menjaga dirinya, ya. Tapi meskipun secara hukum asalnya dibolehkan, tentu eh, akan banyak pertimbangan yang harus diperhatikan, ya. Tentunya ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang wanita yang beriman menikah dengan laki-laki yang berbeda agama. Karena biasanya tabiat seorang wanita selalu mengikuti laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu pelindung, ya, atau pemimpin bagi perempuan, bagi istri, ya. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut bahwa laki-laki atau suami adalah raja-raja di dalam rumah. Mereka yang harus mengatur wanita. Ini kaidahnya loh Pak, seperti ini ya. Ini kalau lihat realitas sekarang kebalikannya ya. Bahkan bisa jadi suami malah yang ikut agama istri ya. Apabila seorang suami adalah orang kafir sedangkan istrinya adalah wanita yang beriman, maka sangat mudah bagi wanita untuk menjadi kafir. Berbeda halnya tatkala seorang suami adalah orang yang beriman sedangkan istrinya adalah wanita ahli kitab. Maka bisa jadi istrinya mampu dipengaruhi untuk masuk Islam pada suatu saat. Kalau sekarang yang ada malah suami yang dipengaruhi, gitu kan. Ya, atau bisa jadi dia memiliki kemampuan untuk mengatur anak-anaknya dan itu merupakan bentuk tugas sebagai seorang suami. Ya. Intinya Allah menghalalkan hal tersebut dengan banyak hikmah. Terutama pada zaman sekarang ini banyak kaum lelaki muslim yang belajar atau bekerja di beberapa negeri kafir, sehingga apabila mereka terpaksa harus menikah dengan wanita-wanita Nasrani atau Yahudi, maka hal itu dibolehkan dalam syariat daripada mereka terjerumus dalam perzinahan. Dan siapa tahu istri-istri mereka suatu saat masuk kepada agama Islam, dan kenyataannya memang banyak dari mereka yang masuk kepada agama Islam, ya. Nah, kemudian ini pengalaman pribadi beliau ya. Penulis sering ditanya, apakah wanita Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu sama dengan zaman sekarang? Jawabannya adalah iya, sama-sama kafir. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya, karena dahulu mereka kafir, sekarang pun mereka juga kafir. Maka hukum menikahinya pun sama. Namun dengan syarat wanita tersebut bukan seorang pezina. Karena kita tahu bahwa orang-orang kufar itu memiliki kebiasaan yaitu pergaulan bebas. Yang sangat disayangkan hal ini juga diikuti oleh para pemuda dari kaum muslimin, ya, muslimat, ikut-ikutan pergaulan bebas, ya, tanpa aturan. Belum menikah sudah panggilan papi, mami dan sebagainya, ya. Ini adalah musibah di antara musibah besar, ya, yang terjadi semakin ke sini kok sepertinya semakin rusak malahan, ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, makanya harus benar-benar ekstra untuk mendidik dan menjaga anak-anak laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kemudian pada kesempatan yang lain ada juga yang bertanya, bolehkah seorang lelaki mukmin menikah dengan seorang wanita Nasrani? Ya, jawabannya adalah boleh. Ya. Akan tetapi ini pertimbangannya, perbuatan tersebut, ya, perbuatan itu disayangkan dikarenakan banyak wanita muslimah yang belum menikah. Ya. Yang muslimah saja banyak yang belum menikah, ya. Apalagi banyak juga wanita muslimah yang menjanda. Demikian pula yang menjanda juga banyak. Hendaknya dia jangan berspekulasi dan jangan mengambil resiko. Apalagi apabila dia tidak bisa menjadi pemimpin di rumah, bahkan
dia yang malah dipimpin. Nah, ini sebagian laki-laki muslim pun sekarang seperti ini, ya. Dia malah dipimpin di tengah keluarganya, ya, oleh istrinya, ya. Maka bagaimana dengan nasib anak-anaknya dan agama mereka pada suatu saat, ya? Bagaimana nanti? Ini tentu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Apakah istrinya akan mengikutinya atau sebaliknya dia yang mengikuti istrinya yang beragama Nasrani, ya. Apalagi sebagian orang mengambil tindakan dengan membagi dua anak-anak mereka dengan menjadikan sebagian muslim dan sebagian yang lain Nasrani. Hal ini pun sudah terjadi pada sebagian orang, ya, dan bahkan terjadi pada sebagian orang bahwa semua anak-anaknya menjadi kafir, ya, sebagainya seperti itu, ya. Alhamdulillah, sang ayah tidak mampu berbuat apapun. Ya. Dikira bahwa menikah mereka setelah menikahi mereka kemudian kemudian memberikan nafkah, biaya pendidikan dan sebagainya dikira cukup. Tidak. Ya. Ada yang lebih penting daripada hal-hal itu, ya, yaitu menjaga akidahnya, menjaga akidah anak-anaknya. Ya. Jadi sang ayah tidak mampu berbuat apapun, maka hal itu akan berdampak buruk baginya. Oleh karenanya, tidak mengapa bagi seorang muslim menikahi wanita Yahudi maupun Nasrani jika memang dia memiliki kekuatan dan kemampuan. Dan hal itu pun tidaklah dilarang dalam syariat. Ya. Jadi jangan sampai anak-anaknya kalau hari-hari biasa mungkin ada ikut ke masjid, pas hari Ahad ikut ke gereja, ya. Belum lagi di rumahnya kalau seandainya istrinya ke pasar beli babi gimana? Masaknya di rumah. Ya, jadi banyak pertimbangan, ya, banyak pertimbangan yang dari situ bisa kita simpulkan, ya, yang selamat adalah menikahi wanita muslimah dan mereka masih sangat-sangat banyak, ya, di tengah-tengah kita. Para jamaah sekalian azan al-fa'iyakum, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, ya, insya Allah. Nanti di sini ada pembahasan fikih, ya, masalah apa itu suami dan istri adalah orang kafir lalu salah satu dari mereka masuk Islam, bagaimana statusnya, atau sebaliknya keduanya beragama Islam lalu salah satu dari mereka murtad, apakah dengan sebab itu pernikahan mereka menjadi batal saat itu juga, artinya mereka cerai atau terpisahkan secara otomatis atau tidak. Ini insya Allah dua pertanyaan ini akan kita baca dari penjelasan beliau pada pertemuan selanjutnya insya Allah taala. Ini saja para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.